Pernah gak sih lo ngerasain rumah sepi, tapi tiba-tiba ada yang ngikutin? Gue punya cerita nyata yang bakal bikin bulu kuduk lo berdiri. Ini bukan sekadar kisah hantu biasa. Ada seorang perempuan yang bunuh diri di kamar kontrakan, tapi arwahnya masih muncul setiap malam. Dan gue bakal bawa lo masuk ke lorong-lorong gelap, bisikan-bisikan yang bikin jantung lo berdegup kencang, sama hal-hal yang lo gak bakal nyangka. Jadi siapin diri lo, karena malam ini kita bakal ngadepin sesuatu yang gak pernah tenang. Rin, serius lo yakin alamatnya di sini? Tanya Sari pelan sambil menyipitkan mata ke arah bangunan 2 lantai yang berdiri sendirian di ujung gang. Angin sore meniup daun-daun kering yang berserakan di jalan, menambah kesan sepi pada tempat itu. Rina mengecek ulang alamat di ponselnya, lalu mengangguk ragu. Iya, ini alamatnya, tapi kok rasanya kayak bukan tempat tinggal ya? Mereka berdiri cukup lama di depan pagar rumah kontrakan itu, memandangi cat dinding yang mengelupas dan jendela kusam yang tertutup tirai usang. Entah kenapa, rumah itu terasa seperti memandang balik ke mereka. Suasananya tidak wajar, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di dalam, menunggu. Ayo cepat keburu maghrib, ucap Sari memberanikan diri sambil menekan bel. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk pintu kayu tua itu beberapa kali. Permisi, ada orang. Tetap hening. Hanya terdengar desir angin yang masuk melalui celah atap. Rina menggerutu. Gua udah gak enak dari awal. Tempat ini bikin bulu kuduk merinding. Sari menoleh cepat. Jangan paranoid dulu. Kita cuma butuh tempat tinggal. Gua dapat kerja. Gua harus pindah. Kontrakan lain mahal semua. Belum sempat Rina menjawab, terdengar suara pelan dari dalam rumah, seperti langkah kaki yang berat, menyeret. Srek, srek, srek. Langkah itu mendekat ke pintu dari dalam, lalu berhenti tepat di balik kayu kusam itu. Pintu berderit pelan saat dibuka. Seorang pria tua muncul, wajahnya pucat, matanya cekung, napasnya terdengar pelan dan berat. Kalian yang tadi chat saya? Sari mengangguk. Iya pak, saya Sari. Ini teman saya. Rina. Pria itu menatap mereka lama. Sangat lama. Seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Masih mau tinggal di sini? Ia bertanya pelan. Nadanya datar, tapi entah kenapa terdengar seperti peringatan. Sari mengangguk ragu. Kalau masih ada kamar kosong, saya ambil. Pria itu diam sebentar, lalu mempersilahkan mereka masuk. Begitu melewati ambang pintu, udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin daripada di luar. Aroma lembab seperti ruangan yang lama, tidak dihuni, membuat dada terasa berat. Rumah ini besar juga ya? Gumam Sari berusaha positif. Tidak ada respons dari pria tua itu. Ia hanya berjalan pelan menuju tangga, menuju lantai 2. Kamar kosong ada di atas. Ikut saya, Rina bergumam ke Sari dengan nada lirih. Lo gak ngerasa aneh? Kenapa nih? Orang kayak gak pengen ada penghuni. Sari hanya berbisik, diam dulu. Saat melewati ruang tengah, Sari melihat sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Sebuah kursi kayu tua berdiri di tengah ruangan, tanpa alasan jelas. Di atasnya tergantung seutas tali tambang lusuh yang ujungnya masih melingkar. Seperti simpul untuk menggantung. Rina menelan ludah. Kenapa ada tali begituan di situ? Pria tua itu berhenti sejenak. Ia tidak menoleh saat menjawab pelan, datar, dan dingin. Jangan sentuh apapun yang bukan milik kalian. Tangga kayu menuju lantai 2 berderit setiap kali diinjak. Di atas, lorong panjang terlihat suram dengan cat dinding yang terkelupas. Hanya ada satu lampu redup yang menggantung di tengah. Deretan pintu kamar berada di kiri kanan. Namun satu pintu di ujung lorong terlihat berbeda. Lebih tua, warnanya lebih gelap, dan digembok dari luar.
Sari memandang pintu itu. Pintu yang seolah menyimpan sesuatu. Pria tua itu menunjuk kamar nomor 5. "Ini kamar kamu." Sari menatapnya ragu, lalu bertanya, "Pak, kamar yang dikunci itu, kenapa?" Pria tua itu menatap pintu ujung lorong sambil berbicara pelan, sangat pelan. "Kalau kamu mau tenang tinggal di sini, jangan pernah mendekat ke sana. Jangan tanya apapun. Dan apapun yang kamu dengar nanti malam, jangan keluar kamar." Sari menelan ludah. "Memangnya kenapa, Pak?" Pria tua itu hanya menghela napas panjang. Di rumah ini ada hal yang seharusnya tetap diam. Lalu ia pergi, meninggalkan mereka berdua terpaku di lorong yang tiba-tiba terasa sangat dingin. Saat itu juga, entah dari mana datangnya, terdengar bisikan pelan. Bukan dari salah satu kamar, bukan dari arah tangga, bukan dari luar, tapi dari belakang pintu yang digembok itu. Bisikan seorang perempuan, lirih, sedih, dan seolah sedang menderita. "Pergi sebelum terlambat." Malam pertama di rumah kontrakan itu turun pelan, seperti kabut yang menelan cahaya. Hujan rintik-rintik mulai jatuh, memukul genteng tua di atas bangunan, menimbulkan irama kosong yang entah kenapa terasa menyedihkan. Sari duduk di tepi ranjangnya sambil memeluk lutut, sementara Rina masih sibuk mengelap lemari kecil yang berdebu di sudut kamar. "Gua masih gak habis pikir, kenapa pemilik rumah itu justru nyuruh kita jangan peduli sama kamar ujung," kata Rina tiba-tiba. Sari tidak langsung menjawab. "Mungkin ada penyewa lama yang barang-barangnya belum dipindahin," jawabnya mencoba masuk akal. Rina tertawa sinis. "Atau ada mayat yang belum dipindahin," katanya setengah bercanda, meski nada suaranya terdengar tidak benar-benar bercanda. "Jangan asal ngomong lo, nanti kejadian." Rina diam. Ia mulai menyesal datang menemani Sari ke tempat itu. Hening lama menghantui mereka, hanya suara hujan yang terus jatuh, sampai sesuatu yang lain terdengar. Tok, tok, tok. Sari dan Rina saling berpandangan. "Itu suara dari lorong?" bisik Rina. Sari berdiri perlahan, lalu mendekati pintu kamar. Ia menempelkan telinganya ke permukaan kayu. Tok, tok, tok. Ketukan itu teratur, pelan tapi jelas. Kayak ada yang jalan di lorong, gumamnya. Rina merapatkan selimut ke tubuhnya. "Jangan buka pintu," katanya cepat, tapi rasa penasaran lebih kuat. Sari memutar kunci dan membuka pintu sedikit. Lorong itu gelap sepenuhnya. Lampu yang tadi sore menyala kini padam. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tidak ada apa-apa, setidaknya secara kasat mata. Namun, tepat saat itu, dari ujung lorong terdengar suara lirih. Suara yang sama seperti sebelumnya. Seperti seseorang yang menahan tangis. Seorang perempuan. Rina menyusul ke pintu dan melihat ke arah sumber suara. Astaga, Sar, itu dari kamar yang digembok. Suara itu seperti seseorang yang sedang mencoba berbicara, tapi tercekik. Sari memberanikan diri melangkah keluar kamar. "Hei, ada orang di sana?" serunya. Tidak ada jawaban, tapi tangisan lirih itu semakin jelas, semakin menyayat. Rina menarik lengan Sari. Udah, masuk aja, jangan cari masalah." Tapi Sari menggeleng. "Kalau ada orang di dalam sana, gimana? Kita nggak bisa diam aja." Suara itu makin kuat. Tolong aku." Sari membelalakan mata. "Lo denger itu? Berarti ada orang beneran." Dengan naluri ingin menolong, ia melangkah cepat melewati beberapa pintu lain menuju pintu paling ujung. Pintu yang dilarang dibuka, pintu yang digembok, pintu yang bahkan udara di sekitarnya terasa tidak wajar. Rina menahan napas saat mengikuti dari belakang. "Sar, jangan dibuka. Gua mohon deh, gua gak suka ini." Sari mengetuk pintu itu keras. "Halo, kamu baik-baik aja? Kamu kenapa?" Tidak ada jawaban,
Tapi di detik berikutnya, sesuatu yang lain terdengar. Suara tali yang bergoyang. Cekrek, cekrek, cekrek. Suara itu jelas, sangat jelas. Seolah ada sesuatu yang tergantung di balik pintu itu. Bergoyang pelan, Rina mundur ketakutan. Sari, kita balik ke kamar sekarang. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, suara perempuan itu muncul lagi, lebih dekat, seolah tepat di balik pintu. Kalian masih bisa pergi sebelum terlambat. Suara itu berubah. Semula lirih, sekarang serak, pecah, dan dalam. Sari mundur perlahan, jantungnya berdegup keras. Siapa kamu? Tanyanya spontan. Hening. Lorong terasa membeku. Lalu satu kalimat menjawab. Aku masih di sini. Dan saat itu juga, gembok pintu kamar ujung bergegar dengan keras. Seolah ada sesuatu dari dalam yang memukulinya. Mencoba keluar. Suara hantaman dari balik pintu kamar yang digembok itu tiba-tiba berhenti mendadak, seperti sesuatu yang sadar sedang didengarkan. Lorong kembali hening, namun hening yang terdengar salah. Bukan ketenangan, tapi diam yang mengandung ancaman. Sari memegang dadanya yang berdebar sangat keras. Itu apa tadi? Bisiknya. Rina menggeleng cepat. Gua gak mau tahu, kita masuk kamar sekarang. Mereka mundur perlahan sambil tetap menatap pintu itu, takut sesuatu akan menerobos keluar. Namun sebelum mereka sempat kembali ke kamar, sebuah pintu lain terbuka beberapa langkah dari mereka. Seorang pemuda keluar dengan wajah tidak senang. Hei, katanya dingin. Ngapain kalian bikin ribut? Sari menatap pemuda itu. Tinggi, berwajah pucat, dengan lingkar mata gelap, seperti kurang tidur. Ada suara dari kamar ujung itu. Ada orang di dalam. Seharusnya kita bantu. Pemuda itu tiba-tiba mendekat dan menatap tajam. Jangan pernah ganggu kamar itu. Nada bicaranya hidup-hidup antara peringatan dan ancaman. Rina menelan ludah. Maksud lo apa? Masa kita diam aja kalau ada orang minta tolong? Pemuda itu geleng pelan. Kalian dengar suara? Rina mengangguk kaku. Ia menghela napas berat. Berarti kalian salah satu yang bisa dengar. Sari mengernyit. Bisa dengar? Apa? Pemuda itu memandang ke arah kamar yang digembok dan berbisik. Dia. Keringat dingin langsung menyusup ke tengkuk Sari. Dia? Maksud lo siapa? Ada orang mati di kamar itu? Pemuda itu tak menjawab. Ia hanya berjalan melewati mereka seperti ingin menghindari pembicaraan lebih jauh. Nama gue Dimas. Gue tinggal di kamar 3. Kalau kalian mau tetap hidup di rumah ini, jangan pernah tanya lagi soal itu. Ia hendak menutup pintu kamar, tetapi Sari menahannya. Tunggu dulu, lo pasti tahu sesuatu. Siapa perempuan di kamar ujung itu? Kenapa digembok? Dimas menatap Sari lama, seolah menimbang apakah ia harus bicara atau tidak. Gue gak peduli kalian percaya atau enggak, tapi gue saranin kalian pindah sebelum terlambat, katanya dingin. Kenapa? Tanya Sari pelan. Karena dia gak suka ada penghuni baru, jawab Dimas datar. Siapa? Tanya Sari lagi. Dimas menatapnya serius. Perempuan yang menggantung diri di kamar ujung itu. Ucapan itu seperti petir dalam ruangan sempit. Rina spontan mundur satu langkah. Gantung diri? Ulangnya kaget. Dimas mengangguk pelan. Dia mati di kamar itu, dan arwahnya gak pernah pergi. Sari mencoba berpikir logis, tapi kata-kata itu menusuk dalam. Tapi kalau benar ada orang bunuh diri di sini, kenapa tempat ini masih disewakan? Dimas terkekeh tanpa humor. Karena pemilik rumah ini butuh uang. Dan karena gak ada yang percaya cerita ini sampai mereka ngalamin sendiri. Rina memeluk dirinya sendiri, merasa udara di lorong semakin dingin. Terus suara ketukan tadi, tali yang kayak bunyi diayun, itu cara dia nunjukin kalau dia belum selesai. Potong Dimas cepat. Kalau kalian pinter,
kalian kunci pintu kamar kalian tiap malam dan pura-pura nggak dengar apapun. Sari tetap penasaran. Tapi, kenapa dia bunuh diri? Apa yang terjadi di kamar itu? Wajah Dimas berubah muram. Untuk pertama kalinya, suara pria itu terdengar seperti menyimpan luka yang dalam. Gua gak mau ikut campur urusan yang bukan urusan gua, katanya sambil menutup pintu. Kalau kalian pintar, kalian juga gitu. Ceklak. Pintu kamar Dimas tertutup rapat. Keheningan kembali menyelimuti lorong. Sari dan Rina berdiri diam, tak tahu harus bicara apa. Sampai tiba-tiba, dari kamar ujung itu, suara perempuan itu terdengar lagi, sangat pelan, sangat dekat, seolah tepat di telinga mereka. Jangan percaya siapapun, kebenaran ada di sini. Lambat laun, suara itu berubah menjadi tawa lirih, tawa yang tidak dimiliki manusia waras. Malam kembali turun dan udara di lorong lantai 2 semakin dingin, seolah rumah itu menyimpan embun yang tidak terlihat. Sari mencoba tidur lebih cepat, tapi matanya terus menolak tertutup. Kata-kata Dimas sore tadi masih terngiang. Dia gak suka penghuni baru. Sementara Rina sudah gulung diri di bawah selimut. Walau jelas ia tidak benar-benar tidur. Nafasnya tidak teratur, terlalu panik untuk memejamkan mata. Kita gak boleh tinggal di sini, bisik Rina dalam gelap, memecah sunyi. Jangan mulai lagi, balas Sari pelan. Serius, Sar, tempat ini gak benar. Rumah ini nahan sesuatu. Sari menatap langit-langit. Kita belum lihat apa-apa. Belum tentu semua ini beneran gangguan. Rina tertawa pendek, pahit. Belum lihat apa-apa. Lo lupa suara tadi? Lupa yang ngetok dari dalam kamar? Lo pikir itu hewan? Sari diam. Ia tidak punya jawaban. Hampir tengah malam ketika suara pertama datang. Tok, 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 tok. Teratur, pelan, mengetuk dari luar kamar mereka. Sari langsung bangun, jantungnya menggila. Rina membeku. Tok, tok, tok. Mereka saling menatap. Jangan buka pintu. Itu yang ada di pikiran mereka bersamaan. Tapi lalu terdengar sesuatu yang lain. Suara langkah menyeret di lorong. Bukan langkah normal, langkah seseorang yang kakinya tergantung. Seperti tidak berpijak sempurna. Slag, slag, slag. Rina menutup mulutnya agar tidak berteriak. Dia di luar, bisiknya. Sari mendekat ke pintu perlahan. Gua harus lihat. Gila ya, Rina mencengkeram lengannya. Lo mau mati? Lo dengar apa kata Dimas? Kalau malam jangan keluar. Tapi Sari tidak menjawab. Ia berdiri diam, menempelkan telinganya ke pintu. Di balik kayu tipis itu terdengar jelas napas. Napas berat seseorang yang sedang berdiri tepat di depan kamar mereka. Bukan napas manusia sehat. Napas seperti dari tenggorokan yang rusak. Lalu suara itu berbisik. Aku melihat kalian. Rina gemetar. Sar, Sar, ini bukan manusia. Lalu sesuatu terjadi. Gagang pintu bergerak sendiri. Klek, klek, klek. Seperti seseorang mencoba membukanya dari luar. Sari mendorong pintu sambil memegang gagangnya erat-erat. Dia narik dari luar. Bisiknya ketakutan. Gagang pintu bergoyang makin keras. Klek, klek, klek. Rina menangis tanpa suara. Tolong, tolong, udah cukup. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Tidak ada suara. Hening total. Tapi keheningan itu justru membuat mereka semakin takut. Karena dari balik pintu, tiba-tiba muncul bunyi lain. Bunyi yang sangat pelan, tapi terasa tepat di telinga mereka. Cekrek, cekrek, cekrek. Ada sesuatu yang diseret di lantai luar sana, seperti tali. Atau tiba-tiba terdengar suara hentakan keras di depan pintu, seperti sesuatu dijatuhkan. Gedok, Sari mundur kaget. Rina menutup kuping sambil menangis ketakutan. Sesuatu jatuh, persis di depan kamar mereka. Tapi apa? Mereka tidak berani membuka pintu. Mereka menunggu,
Entah 5 menit, 10 menit, atau 1 jam, waktu terasa tidak bergerak. Sampai semuanya benar-benar hening. Sari akhirnya berbisik, "Gue harus tahu apa yang ada di luar." Rina menatapnya seperti menatap orang yang sudah gila. "Jangan buka pintu ini. Lo janji sama gue." Tapi Sari tetap meraih gagang pintu. Perlahan, ia membukanya. Lorong gelap. Tidak ada siapapun. Tapi, di depan pintu kamar mereka, tergeletak kursi kayu. Kursi yang tadi sore ada di ruang tengah. Kursi yang di atasnya tergantung tali gantung itu. Sekarang kursi itu berdiri terbalik, seperti baru saja digunakan. Dan di talinya, ada sehelai rambut panjang yang masih menempel. Sejak kursi gantung itu muncul di depan kamar mereka, suasana di rumah kontrakan berubah total. Bukan hanya terasa semakin dingin, tapi juga ada sesuatu yang mengikuti. Perasaan tidak enak yang terus mengawasi, menempel seperti bayangan yang tidak bisa dilepaskan. Rina menolak keluar kamar hingga pagi datang, sementara Sari mencoba tetap tenang meskipun rasa takutnya terus menekan. Pagi harinya, pemilik rumah datang seperti biasa mengantarkan tagihan listrik ke tiap kamar, seolah tidak ada kejadian apa-apa semalam. Sari menahan diri sepanjang pagi sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya, "Pak, semalam ada yang mindahin kursi gantung ke depan kamar saya." Pria tua itu hanya menatapnya lama, lalu menjawab datar, "Saya tidak pernah naik ke lantai 2. Tapi ada yang, kalau kalian dengar sesuatu di sini, pura-pura saja tidak tahu." Potongnya dingin. "Kalian cuma numpang. Jangan ikut campur urusan rumah ini." Rina yang ikut mendengar percakapan itu tidak tahan lagi. Kenapa sih semua orang di sini kayak nyembunyiin sesuatu? Kenapa nggak ngomong aja yang sejujurnya? Pemilik rumah itu berhenti melangkah, tapi tidak menoleh. Kalimatnya yang keluar berikutnya membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Kalian masih sempat pergi. Jangan tunggu sampai dia datang." "Dia siapa?" tanya Sari. Pemilik rumah itu diam sebentar, lalu berjalan turun tangga tanpa menjawab. Sari memutuskan harus tahu lebih banyak. Ia mengetuk kamar Dimas. Lama tidak dibuka, tapi akhirnya pintu terbuka sedikit. "Apa lagi?" tanya Dimas malas. Sari menatapnya serius. "Lo bilang dulu ada cewek yang bunuh diri di kamar ujung. Gue mau tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dimas tertawa pendek, tapi tatapannya pahit. "Gak penting buat lo." Sari mengeraskan suara. "Kalau bener dia arwah penasaran, gue harus tahu kenapa. Kalau enggak, dia gak bakal berhenti ganggu orang." Dimas menatapnya lama. "Lo pikir gue gak pernah coba?" katanya pelan. "Lo pikir gue gak pernah cari tahu?" Suaranya menegang. Semakin lo nyari, semakin dia ngikutin lo. Sari tidak mundur. "Berarti lo tahu sesuatu?" Dimas menghela napas dalam. "Cewek itu namanya Naya. Dia tinggal di kamar ujung sebelum lo datang. Dia tinggal sendirian. Gak banyak bicara, gak pernah bersosialisasi. Tapi setiap malam, dia nangis." Rina yang diam di belakang akhirnya ikut bertanya, "Kenapa dia bunuh diri?" Dimas menjawab lirih, "Gak ada yang tahu pasti, tapi ada yang bilang, dia sering ngomong sendiri di kamar. Kayak lagi ngobrol sama seseorang. Maksud lo orang yang gak kelihatan?" tanya Sari. Dimas mengangguk pelan. "Ada yang bilang dia pernah kesurupan. Ada juga yang bilang dia depresi. Tapi satu hal yang pasti, malam sebelum dia bunuh diri, saksi bilang dia teriak-teriak minta tolong." Sari menegang. "Teriak minta tolong? Dari siapa?" Dimas menatap kosong. Dia bilang, "Ada yang mau bawa dia pergi." "Siapa?" Dimas menggeleng cepat. "Gua gak tahu." "Terus sekarang apa yang terjadi? Kenapa arwah dia gak tenang?" Dimas menatap lurus ke mata Sari, lalu menjawab pelan, sangat pelan.
karena dia nggak sendirian waktu dia mati. Kata-kata itu menggema lama di pikiran mereka. Rina bergidik. Lo maksud apa? Ada orang lain di kamar itu waktu Naya mati? Dimas tidak menjawab. Ia menutup pintu pelan sambil berkata, lo nggak akan kuat ngadepin dia kalau tujuan lo cuma penasaran. Ceklak. Pintu tertutup. Saat Sari dan Rina hendak kembali ke kamar mereka, mereka melewati pintu kamar ujung yang digembok. Tapi hari itu, ada yang berbeda. Ada selembar kertas terjepit di bawah pintu itu. Sari mengambilnya. Kertas itu berdebu dan seperti sudah lama ada di sana. Ia membukanya. Tulisan tangan tergesa-gesa memenuhi kertas itu, seperti ditulis seseorang dalam keadaan panik. Isinya hanya satu kalimat. Jangan percaya siapapun di rumah ini, termasuk mereka yang masih hidup. Malam berikutnya, ketegangan di rumah kontrakan itu meningkat. Sari menutup jendela kamar rapat-rapat, tapi udara dingin tetap merayap masuk, seolah menembus dinding. Rina sudah duduk di lantai sambil menutupi wajah dengan bantal, mencoba menenangkan diri. Tapi entah kenapa, perasaan bahwa mereka diawasi membuat suasana terasa semakin berat. Hening malam itu bukan ketenangan, itu ancaman yang diam dan menempel. Tepat tengah malam, suara pertama muncul lagi. Bukan ketukan kali ini, tapi bisikan, pelan, lembut, namun menembus telinga mereka seolah ada yang berbisik di dalam kepala. Kenapa kalian di sini? Sari menelan ludah, tubuhnya gemetar. Siapa? Siapa itu? Bisiknya pelan. Rina hanya menekap mulutnya, takut mengeluarkan suara. Suara itu terdengar semakin dekat, berputar-putar di lorong luar kamar mereka. Pergi, sebelum aku datang. Bisikan itu tidak menyeramkan seperti teriak, tapi lebih ke menyesakkan dada, membuat jantung seperti diperas perlahan. Sari memberanikan diri berdiri. Aku nggak takut sama lo, serunya. Tidak ada jawaban, hanya bisikan yang berubah menjadi suara lirih, menangis, dan merintih. Tiba-tiba terdengar sesuatu menyeret di lantai lorong. Srek, srek, srek. Suara itu mendekat, berhenti tepat di depan kamar mereka. Rina menjerit pelan, tapi Sari menahan tangannya. Jangan bikin dia marah. Ia menatap pintu dengan tatapan tajam, berusaha menenangkan diri. Pintu kamar mereka bergoyang pelan, seolah ada tangan dari luar yang menekan, mencoba masuk. Tapi tidak ada siapapun di luar saat mereka mengintip. Bisikan itu berubah lagi. Sekarang terdengar jelas, seperti perempuan menangis terseduh-seduh. Tolong, jangan tinggal di sini. Jangan ikut campur. Rina semakin panik. Sar, kita harus pergi. Sekarang juga. Sari menatapnya dengan wajah tegang. Kalau kita lari sekarang, dia akan ikut kita. Siapa yang ikut kita? Rina menjerit. Sari menunduk, gemetar. Naya, perempuan di kamar ujung itu. Waktu terasa melambat. Setiap detik seperti dibenturkan oleh ketakutan. Mereka mencoba menenangkan diri dengan tetap berada di kamar. Tapi suara itu tidak berhenti. Tiba-tiba terdengar tawa lirih, seperti suara anak kecil, tapi bercampur dengan tangisan. Sari menutup telinga dan berbisik, "Ini gak masuk akal. Kenapa aku bisa dengar dia?" Rina menangis pelan. Aku gak bisa tidur." Tiba-tiba, lampu di kamar mereka berkedip-kedip. Mati sebentar, lalu menyala lagi. Dan saat menyala, Rina menjerit keras. Di dinding, muncul bekas tangan seperti dicakar, samar tapi jelas. Bekas itu terlihat basah, seperti baru saja terbentuk. Sari menahan napas. Ini gak mungkin. Ia berjalan mendekat, tapi bekas tangan itu hilang saat ia menyentuhnya. Hanya dinding kosong, tapi suara tangisan masih terdengar. Dari bawah, lorong menganga gelap, tapi seolah ada sesuatu bergerak di ujungnya. Sari
bisa merasakan tatapan yang menembus dari sana. Tatapan yang dingin, penuh amarah dan kesedihan. Rina merapat ke dinding. Aku nggak tahan lagi. Sar, ayo keluar. Sari menunduk dan berbisik. Kita nggak bisa lari begitu saja. Kita harus tahu kenapa dia nggak tenang. Tiba-tiba, bisikan terakhir terdengar jelas di telinga mereka, langsung dari kamar ujung. Kalau kalian tetap di sini, kalian akan ikut aku. Mereka berdua terdiam, jantung seolah berhenti. Suara itu bukan lagi sekadar bisikan, itu ancaman nyata. Dan malam itu, mereka menyadari satu hal, arwah Naya tidak akan pernah membiarkan siapapun tinggal tenang di rumah ini. Sejak malam itu, Sari dan Rina tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Setiap suara di lorong membuat jantung mereka berdegup kencang. Setiap derit lantai seperti langkah seseorang yang mendekat. Sari duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar yang digembok kamar ujung. Rina berjongkok di sudut, memeluk lutut, wajah pucat. Sar, aku nggak tahan lagi. Kayak dia terus ngikutin kita, bisik Rina. Sari menghela napas panjang. Aku juga ngerasain, tapi kita harus tetap di sini. Harus ngerti kenapa dia nggak tenang. Tepat tengah malam, sesuatu terjadi. Lampu lorong di luar berkedip, redup, dan padam. Lorong gelap total. Sari menahan napas, tapi terdengar suara langkah, bukan langkah manusia biasa. Derapnya berat, tapi bergerak melayang, seperti sesuatu meluncur di atas lantai. Srek, srek, srek. Suara itu semakin mendekat. Rina menjerit pelan. Sar, dia ada di depan pintu. Sari berdiri, mencoba menenangkan diri. Tenang, jangan bergerak. Kalau kita panik, dia akan tahu kita takut. Tapi meski mencoba tenang, tubuhnya gemetar. Dari gelap, muncul bayangan hitam tipis, tinggi dan samar. Tidak memiliki wajah, tapi jelas bergerak seperti manusia. Sari menelan ludah. Naya, bisiknya. Bayangan itu diam, tapi hawa dingin yang ditimbulkannya menusuk sampai ke tulang. Suara perempuan terdengar lagi, lembut tapi menyayat. Kenapa kalian masih di sini? Pergi, sebelum terlambat. Rina menjerit. Sar, ayo kita keluar. Tapi Sari menahan tangannya. Tidak, aku harus tahu. Aku nggak bisa lari dari ini begitu saja. Bayangan itu perlahan melayang melewati lorong, seolah mengitari kamar mereka. Di sudut matanya, Sari melihat tangan tipis, pucat, menggantung di udara. Tali yang sama yang menjerat Naya dulu muncul samar di bayangan itu, bergerak perlahan. Rina menjerit histeris, merosot ke lantai. Sar, aku nggak kuat. Aku nggak mau mati di sini. Sari menunduk, menatap bayangan itu dalam diam. Aku tahu kau marah, tapi aku hanya ingin tahu kenapa kau nggak tenang. Bayangan itu berhenti, lalu terdengar suara tangisan mendalam, lebih jelas daripada sebelumnya. Aku sendirian. Mereka tinggalkan aku. Mereka ambil hidupku. Sari menatap lurus, bulu kuduknya berdiri. Kamu sendirian, tapi sekarang ada kami. Kami tidak akan pergi sebelum tahu. Bayangan itu diam sejenak, lalu perlahan bergerak ke arah kamar ujung. Suara tangisan mereda, berganti menjadi bisikan samar. Jangan ikut campur, atau kalian akan ikut. Rina menggenggam tangan Sari, gemetar. Sar, kita harus pergi dari sini. Sekarang juga. Sari menatapnya. Enggak, aku harus tahu. Malam ini aku akan lihat semuanya. Mereka mendengar bunyi derit kayu tua dari kamar ujung, seolah ada sesuatu digeser di dalam. Suara itu menyayat hati, disertai aroma lembab dan dingin yang menusuk ke paru-paru. Bayangan di lorong kini menghilang, tapi kehadirannya masih terasa di udara, menekankan satu hal. Naya masih mengawasi setiap gerakan mereka. Sari dan Rina berdiri di depan pintu kamar mereka, menunggu, sadar bahwa malam ini mereka tidak hanya menghadapi rumah tua,
Mereka menghadapi arwah yang tidak pernah tidur, yang masih marah, dan yang mungkin tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Malam itu, lorong lantai 2 tampak lebih panjang dari biasanya. Sari dan Rina berjalan pelan, setiap langkah terasa berat, seolah lantai menyerap kaki mereka. Lampu redup di langit-langit berkedip, kadang padam, meninggalkan mereka dalam gelap yang pekat. Rina menempel di bahu Sari, hampir menangis. "Sar, aku takut. Aku nggak mau ini berakhir buruk." Sari menggenggam tangannya erat. "Aku juga takut, tapi kita harus tahu. Kalau kita kabur, kita nggak akan pernah ngerti apa yang sebenarnya terjadi." Begitu mereka menapaki lorong menuju kamar ujung, suara langkah mulai terdengar lagi. Srek, srek, srek. Kali ini lebih cepat, seperti mengejar mereka. Rina menjerit pelan dan menempel di dinding. "Sar, itu dia." Sari menelan ludah, menatap bayangan samar di ujung lorong. Sesosok hitam melayang mendekat, tubuhnya tipis dan bergerak tanpa suara. Tapi aura kemarahan dan kesedihannya menusuk dada. Bayangan itu menoleh ke arah mereka, dan Sari bisa merasakan tatapan kosong yang menembus sampai ke tulang. "Kalian masuk ke wilayahku. Kalian akan ikut aku," bisik suara itu. Lalu lorong tampak memanjang, seolah dimanipulasi, membuat mereka tersesat. Sari mencoba tenang, menatap pintu yang digembok kamar ujung. Ia berbisik, "Aku harus lihat, harus tahu kenapa dia nggak tenang." Rina menggenggam lengannya lebih erat. "Gua nggak bisa, Sar. Aku nggak kuat." Tapi sebelum Sari sempat membalas, bayangan itu melayang lebih dekat. Tali gantung yang dulu digunakan Naya untuk bunuh diri tampak muncul, melingkar di udara, berayun perlahan. Rasa dingin menusuk hingga ke tulang belakang mereka, seperti menahan napas selama berjam-jam. Sari memejamkan mata sebentar, lalu berkata dengan suara lirih, "Naya, aku nggak akan lari. Aku cuma ingin tahu kenapa kau masih marah, kenapa kau nggak bisa pergi." Bayangan itu berhenti sejenak, kemudian terdengar tangisan pecah, mengiris telinga mereka. "Mereka tinggalkan aku. Mereka ambil hidupku. Aku sendiri." Rina terisak. "Sar, dia benar-benar gila. Atau dia mati tapi masih hidup?" Sari menggenggam tangan Rina lebih erat. "Aku harus tahu. Aku nggak boleh mundur sekarang." Ketika mereka melangkah lebih dekat ke kamar ujung, pintu itu terbuka perlahan. Tidak ada suara kunci yang patah. Tidak ada tangan manusia yang membuka. Mereka saling pandang, jantung berdegup keras. Di dalam kamar, lampu redup menyala sendiri. Dindingnya penuh coretan samar, seperti tulisan tangan panik, bercampur dengan noda gelap. Bau lembab menusuk hidung. Di sudut kamar, mereka melihat sosok perempuan dengan rambut panjang, tubuh tipis, berdiri menatap ke arah mereka. Mata kosong, tatapan penuh kemarahan dan kesedihan, tapi tubuhnya bergelombang seperti kabut. Naya, dia nyata. Dia di sana. Dan malam itu, Sari menyadari satu hal mengerikan. Arwah Naya bukan sekadar penunggu. Dia adalah penguasa rumah itu. Rina menjerit, ingin kabur, tapi kaki mereka terasa berat, seperti ditahan sesuatu. Naya mengangkat tangan, dan suara lirih terdengar di seluruh kamar. "Kalian masuk, kalian ikut, atau kalian tetap di sini selamanya." Sari menatap Rina, tahu bahwa keputusan mereka malam itu akan menentukan hidup mereka. Dan lorong gelap di luar kamar ujung sudah tidak lagi hanya lorong. Itu menjadi perangkap. Malam itu terasa berbeda. Suara lorong tidak hanya menyeramkan, tapi hidup. Setiap langkah Sari dan Rina terdengar bergema tak terkendali, seperti ada tangan tak terlihat yang mendorong mereka untuk berjalan lebih jauh. Lampu di langit-langit berkedip cepat, lalu padam total, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat. Hanya aroma lembab dan dingin
yang menusuk hidung dan bisikan samar yang mengikuti di telinga. "Rin, tetap di dekat aku," bisik Sari, meskipun hatinya sendiri sudah berdegup kencang. "Aku nggak kuat lagi, Sar. Aku nggak mau mati di sini," jawab Rina gemetar. Tapi Sari menepuk bahunya. "Kalau kita lari sekarang, kita nggak akan pernah ngerti. Aku harus tahu kenapa Naya masih ada di sini." Tiba-tiba terdengar suara tangisan yang pecah dari kamar ujung. Lebih keras, lebih jelas, lebih menyakitkan. "Pergi. Jangan ikut campur. Jangan hidup di sini." Bayangan Naya muncul, melayang di lorong. Tubuhnya samar, tapi tatapannya menusuk hingga ke tulang. Tali gantung yang dulu menjeratnya kini berayun pelan di udara, mengikuti gerakan bayangan itu. Rina menjerit histeris, ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Seolah tanah di bawah mereka berubah menjadi lem, menahan setiap gerakan. Sari menelan ludah, mencoba tetap tenang. Ia menatap bayangan itu. "Naya, aku gak berniat menyakitimu. Aku cuma ingin tahu kenapa kau gak tenang. Kenapa kau masih di sini?" Bayangan itu berhenti sejenak, menatap langsung ke mata Sari. Dan tiba-tiba suara lirih terdengar. Lebih dekat, langsung di telinga mereka. "Mereka mengambil hidupku. Mereka tinggalkan aku, dan kalian ikut campur." Tangan bayangan itu bergerak ke arah mereka, dan lorong seolah berputar. Dinding tampak memanjang, memutar, menjebak mereka di tengah-tengah. Rina menjerit, "Sar, jangan. Tolong. Aku takut." Sari menggenggam lengannya erat, menahan diri dari panik. Ia tahu mereka tidak bisa lari. Satu-satunya cara adalah menghadapi arwah itu. Sari mengulurkan tangan ke arah bayangan itu, mencoba berkomunikasi. "Naya, dengarkan aku. Aku di sini bukan untuk mengambil apapun. Aku cuma ingin kau bisa tenang." Tiba-tiba, bayangan itu bergerak mundur sekejap, menatap lurus dengan tatapan kosong, penuh kemarahan dan kesedihan sekaligus. Lorong bergetar pelan, suara ranting kayu tua jatuh terdengar dari segala arah. Cekrek, cekrek, cekrek. Rina menangis terseduh. "Sar, ini gila. Kita nggak akan selamat." Sari menatapnya dengan tegas. "Kita akan selamat, tapi kau harus percaya sama aku. Kita harus membuatnya merasa didengar." "Kau dengar aku, Naya?" Bisikan itu terdengar sekali lagi, namun kali ini nadanya lebih lembut, hampir menyerah. "Aku lelah, sendirian, ingin tenang." Lorong mulai kembali normal. Lampu berkedip pelan lalu stabil. Bayangan Naya perlahan memudar, meninggalkan tali gantung yang masih berayun di udara, tapi kini hanya sebatas benda. Napas Sari dan Rina masih berat. Keringat dingin menetes di wajah. Mereka saling menatap, sadar bahwa malam itu mereka baru saja menghadapi arwah yang lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan. Dan meski bayangan itu hilang, satu hal jelas, Naya masih ada di sini, menunggu. Tapi untuk sementara, dia berhenti menyerang. Malam terakhir, mereka di rumah kontrakan itu terasa lebih berat daripada sebelumnya. Meski bayangan Naya telah memudar setelah konfrontasi malam lalu, rasa waspada tidak pernah hilang. Setiap kali langkah kaki terdengar dari lorong, jantung mereka langsung berdegup kencang. Sari dan Rina duduk di kamar, saling menatap dalam diam, menyadari bahwa mereka baru saja selamat dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. "Lo ngerasa dia masih ngikutin kita?" tanya Rina pelan, suaranya gemetar. "Gua rasa iya," jawab Sari. "Tapi malam itu, aku tahu dia dengar aku, dan aku rasa dia tenang, setidaknya untuk sekarang." Rina menarik napas panjang. Setidaknya sementara, semoga dia nggak ganggu lagi. Namun Sari menatap pintu kamar ujung yang tetap digembok. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar pergi. Napasnya berat,
tapi ia mencoba berpikir rasional. Kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama, Rin. Rumah ini terlalu berpenghuni. Kita harus pindah besok pagi. Tapi malam itu, suara lirih kembali terdengar. Sangat pelan di ujung lorong, seperti angin berbisik. "Jangan pergi, aku masih di sini." Rina menjerit kecil, merapat ke Sari. "Gue bilang juga, mereka nggak akan biarin kita tenang." Sari memegang tangannya erat. "Kita tetap harus pergi. Kita nggak bisa hidup di rumah ini selamanya." Ketika pagi akhirnya tiba, mereka mengemas barang-barang mereka dengan cepat. Seluruh rumah terasa menahan napas, seolah ikut mengawasi mereka. Sari menoleh sekali lagi ke lorong lantai 2, ke pintu kamar ujung yang tetap digembok. Bayangan samar seakan tertinggal di dindingnya. Bayangan yang menunggu, mengintai. Mereka tidak tahu apakah Naya benar-benar meninggalkan tempat itu atau hanya menunggu untuk terlihat lagi di malam berikutnya. Sebelum meninggalkan rumah, mereka bertemu pemilik rumah. Sari memberanikan diri bertanya, "Pak, apa yang terjadi sebenarnya di kamar ujung itu?" Pria tua itu menatap mereka lama, pandangan matanya lelah tapi tajam. "Apa yang kalian alami malam-malam ini adalah sebagian dari rumah ini. Dia tak bisa pergi. Jangan terlalu penasaran, jangan terlalu dekat lagi. Rumah ini menyimpan dia, dan dia masih mengintai." Sari menelan ludah. "Apakah dia akan terus mengganggu penghuni baru?" Pemilik rumah itu mengangguk perlahan. "Selama rumah ini berdiri, dia tetap ada di sini. Hanya mereka yang peka yang bisa mendengar atau melihatnya. Dan jangan lupa, dia tidak selalu ramah." Di perjalanan pulang, Sari dan Rina diam. Hanya suara hujan di atap mobil yang terdengar. Keduanya sadar bahwa meski mereka telah selamat, rumah itu masih menyimpan rahasia dan arwah Naya masih mengintai di kamar yang digembok. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya mereka tinggalkan. Sari menarik napas dalam, menatap Rina. "Kita hidup malam ini, tapi rumah itu belum selesai dengan siapapun yang tinggal di sini." Dan saat mereka menoleh ke arah rumah itu dari jauh, bayangan samar di jendela lantai 2 seakan menatap mereka. Tatapan itu bukan ancaman langsung, tapi peringatan yang tidak bisa diabaikan. Naya masih ada, dia masih menunggu. Dan siapapun yang mencoba tinggal di rumah itu lagi akan merasakan ketakutan yang sama, bisikan yang sama, dan malam yang tidak pernah tenang. Sari menutup mata sejenak. Dalam hatinya, ia sadar satu hal. Mereka keluar dari rumah itu hidup, tapi arwah Naya masih mengintai, selalu ada di sana, dalam kegelapan lorong, menunggu malam berikutnya. Gue tahu kalian pasti ngerasa serem banget kan? Dan percaya atau enggak, arwah Naya itu masih di rumah itu. Dia masih menunggu, dan siapapun yang masuk bakal ngerasain malam yang sama. Jadi kalau lo pernah nemuin rumah sepi, jangan pernah cuman ngintip. Atau lo bakal lihat sesuatu yang nggak bisa lo lupain. Kalau lo berani, tulis di kolom komentar pengalaman horor lo sendiri. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, sama nyalain loncengnya, biar lo nggak ketinggalan cerita horor nyata berikutnya. Tapi ingat, beberapa hal nggak semua manusia bisa lihat. Jadi, siap-siap aja.